Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang computer configuration. Materi ini penting karena konfigurasi komputer menentukan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa bekerja secara optimal. Nah, dalam video ini kita bakal lihat komponen, fungsi, dan bagaimana proses konfigurasi dilakukan dengan benar. Sekarang, mari kita lihat bagian overview dari materi ini. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa topik utama yang berkaitan dengan proses upgrade komputer, mulai dari motherboard, langkah-langkah upgrade motherboard, CPU, storage device, perangkat peripheral, hingga power supply. Lanjut ke bagian motherboard upgrade. Di bagian ini, komputer perlu di-upgrade karena kebutuhan pengguna berubah dan software baru butuh hardware lebih kuat. Hardware baru biasanya menawarkan performa lebih baik. Saat upgrade motherboard, komponen lain mungkin juga perlu diganti, yaitu CPU, RAM, heatsink, fan, dan sebagainya. Motherboard baru harus cocok dengan casing dan power supply. Saat memindahkan komponen, gunakan alat anti-statis agar aman. Bersihkan thermal compound lama sebelum memasang ulang heatsink. Oleskan thermal compound baru sebelum memasang CPU cooler. Setelah pembahasan yang pertama, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu step to upgrade a motherboard. Sebelum mulai, catat atau foto posisi dan koneksi semua komponen. Lalu, lepaskan semua kabel yang terhubung ke motherboard lama. Lepas expansion card dan simpan di tempat anti-statis. Catat posisi dan jenis baut atau standoff yang menahan motherboard. Lepas motherboard lama dari casing, periksa motherboard baru dan kenal posisi semua konektor. Ganti LO atau shield lama dengan yang baru. Pasang motherboard baru ke casing dengan jenis baut yang benar. Sambungkan kembali kabel power supply, kipas, LED, tombol casing, dan koneksi lain. Pasang kembali expansion card, periksa ulang apakah semuanya terpasang dengan benar, hubungkan monitor, keyboard, mouse, lalu nyalakan untuk mengetes. Jika ada masalah, segera matikan power supply. Setelah pembahasan yang sebelumnya, saatnya kita lanjut ke CPU upgrade. Salah satu cara meningkatkan performa komputer adalah dengan mengupgrade CPU. CPU baru harus memenuhi persyaratan, cocok dengan soket CPU yang ada, kompatibel dengan chipset motherboard, dapat bekerja dengan motherboard dan power supply yang ada. CPU baru mungkin membutuhkan heatsink dan fan yang berbeda agar dapat mendinginkan CPU yang lebih cepat. Thermal compound wajib diaplikasikan di antara CPU dan heatsink saat pemasangan. Setelah pemasangan, cek suhu CPU melalui BIOS atau software pihak ketiga untuk memastikan suhunya aman. Langkah memasang kipas tambahan dipasang dengan arah yang benar, masuk atau keluar udara. Kencangkan kipas pada lubang mounting yang tersedia di casing, biasanya atas, buang udara, bawah untuk masuk udara. Sambungkan kipas ke power supply atau motherboard sesuai jenis konektornya. Setelah pembahasan CPU tadi, kita lanjut ke storage device upgrade. Daripada membeli komputer baru untuk mendapatkan performa lebih cepat dan ruangan penyimpanan lebih besar, kamu bisa menambahkan hard drive tambahan. Alasan memasang hard drive baru yaitu untuk menambah kapasitas, meningkatkan kecepatan, memasang sistem operasi kedua, menyimpan file, dan meningkatkan keamanan data atau fault tolerance, dan terakhir, membuat backup hard drive utama. Proses instalasinya meliputi menempatkan hard drive pada slot kosong dan mengencangkannya dengan sekrup, menghubungkan kabel data ke motherboard, lalu memasang kabel daya ke drive. Oke, kita lanjut ke tahap yang kelima, yaitu peripheral upgrade. Nah, perangkat peripheral seperti keyboard dan mouse kadang perlu di-upgrade, terutama jika perangkat tidak berfungsi lagi atau kamu ingin meningkatkan kinerja dan kenyamanan penggunaan. Alasan umum melakukan upgrade yaitu, ada yang tahu nggak
apa alasan umumnya? Nah, aku jelasin ya. Aku spill aja deh. Yaitu mengganti ke desain ergonomis agar lebih nyaman dan mencegah cedera berulang. Menyesuaikan keyboard untuk tugas khusus seperti mengetik bahasa kedua. Mendukung pengguna dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. Jika upgrade tidak bisa dilakukan melalui slot atau konektor yang ada, perangkat bisa disambungkan melalui USB. Jika port USB tidak tersedia, kamu perlu menambah USB adapter card atau menggunakan USB hub. Setelah semua pembahasan yang telah kita bahas atau yang telah aku jelaskan, kita lanjut lagi nih ke pembahasan power supply upgrade. Ketika kamu mengupgrade hardware komputer, kebutuhan dayanya mungkin meningkat, sehingga power supply juga perlu di-upgrade. Kamu bisa menggunakan kalkulator watt online untuk mengetahui kebutuhan daya yang tepat. Beberapa komputer, terutama server, dapat menggunakan dua power supply, satu sebagai cadangan jika yang utama gagal. Konfigurasi ini membutuhkan motherboard khusus dan memungkinkan power supply diganti tanpa mematikan komputer atau hot swappable. Hal ini jarang ditemukan pada komputer desktop dan lebih umum pada server. Halo guys, jadi di bagian ini aku akan menjelaskan ringkasan mengenai computer configuration. Topik ini penting karena setiap komputer bisa dikonfigurasi atau ditingkatkan performanya sesuai kebutuhan pengguna, seperti gaming, editing, pekerjaan kantor, ataupun server. Pertama, kita mulai dari CPU atau prosesor. CPU adalah otak dari komputer. Jika ingin meningkatkan performa pemrosesan, salah satu cara adalah mengganti atau mengupgrade CPU. Sebelum mengganti CPU, pastikan CPU baru kompatibel dengan motherboard, terutama dari sisi soket. Selain itu, CPU dengan kecepatan lebih tinggi biasanya membutuhkan heatsink dan fan yang lebih baik agar tidak cepat panas. Dan jangan lupa, saat memasang CPU baru, harus diberi thermal paste agar pembuangan panas lebih optimal. Selanjutnya, ada hard drive. Ketika komputer mulai terasa penuh atau lambat, pengguna bisa menambahkan hard drive tambahan. Ada beberapa alasan untuk memasang hard drive baru, misalnya untuk menambah kapasitas penyimpanan, meningkatkan kecepatan dengan SSD, memasang sistem operasi kedua, menyimpan file swap system, meningkatkan keamanan data dengan sistem mirror, atau bahkan melakukan backup. Untuk pemasangan hard drive, langkahnya cukup sederhana. 1. Pasang hard drive di bay yang kosong lalu kencangkan dengan baut. 2. Hubungkan kabel data dari hard drive ke motherboard. 3. Sambungkan kabel daya ke hard drive. Setelah itu, masuk ke bagian peripheral seperti keyboard dan mouse. Perangkat ini kadang perlu di-upgrade, terutama jika rusak atau pengguna ingin meningkatkan kenyamanan. Misalnya, keyboard dan mouse ergonomis lebih nyaman digunakan dan dapat mengurangi resiko cedera akibat penggunaan jangka panjang. Atau jika pengguna memiliki kebutuhan khusus, seperti mengetik bahasa lain atau memiliki disabilitas, perangkat ini juga bisa disesuaikan. Jika slot perangkat keras di komputer sudah penuh, keyboard atau mouse tetap bisa di-upgrade menggunakan USB port. Dan kalau port USB sudah habis, kita bisa menggunakan USB hub atau memasang USB expansion card. Kemudian, saat hardware komputer di-upgrade, seringkali muncul perubahan kebutuhan listrik, maka power supply juga mungkin perlu diganti. Ada kalkulator online untuk menghitung kebutuhan watt komputer berdasarkan komponen yang digunakan. Beberapa komputer atau server bahkan menggunakan dua power supply untuk redundansi. Jadi, kalau satu rusak, komputer tetap menyala tanpa mati. Konfigurasi dua supply seperti ini jarang digunakan pada desktop biasa, tapi lebih umum pada server karena mendukung fitur hot swappable, yang artinya power supply bisa dilepas dan diganti tanpa mematikan komputer. Dan terakhir, dalam proses konfigurasi dan upgrade komputer, penting untuk melakukan analisis kebutuhan pengguna. Dalam contoh yang diberikan, tujuannya adalah membuat komputer mampu menjalankan game modern. Jadi, kita harus mengumpulkan informasi mengenai hardware yang ada dan menentukan komponen yang perlu ditingkatkan seperti GPU, RAM, storage, atau power supply.
Jadi, dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan kalau computer configuration itu bukan hanya soal memasang komponen baru, tapi juga memastikan semuanya kompatibel, berfungsi optimal, dan sesuai kebutuhan pengguna. Setiap upgrade, mulai dari CPU, hard drive, peripheral, sampai power supply, punya tujuan masing-masing untuk meningkatkan performa, kapasitas, dan kenyamanan penggunaan komputer. Dengan melakukan konfigurasi yang tepat, komputer bisa digunakan lebih lama, lebih cepat, dan lebih efisien tanpa harus langsung membeli perangkat baru. Sekian dari aku, terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya.